Pada malam ke-61, Shahrazad melanjutkan ceritanya dengan penuh keajaiban dan misteri. Kisah kali ini membawa kita ke sebuah negeri yang penuh rahasia dan makhluk-makhluk ajaib, di mana seorang pangeran muda harus menghadapi cobaan besar untuk menebus kesalahannya. Kisah malam ke Pangeran Jamshid dan Cermin Ajaib. Di sebuah kerajaan besar yang terletak di ujung dunia, hiduplah seorang raja bernama Raja Nadir. Ia memiliki seorang putra bernama Pangeran Jamshid yang tampan, kuat, dan sangat dicintai rakyatnya. Meskipun memiliki semua kualitas yang diinginkan dalam seorang pangeran, Jamshid memiliki satu kelemahan besar, kesombongan. Karena kecerdasannya dan kekuatannya, ia sering merasa bahwa ia lebih hebat daripada orang lain. Dan hal ini membuatnya sulit untuk mendengarkan nasihat dari siapapun, termasuk ayahnya. Suatu hari, Raja Nadir memutuskan untuk memberikan nasihat terakhir sebelum ia turun tahta. Anakku, ingatlah, seberapa besar pun kekuatan dan kecerdasan yang kau miliki, selalu ada sesuatu yang lebih besar darimu. Kehormatan dan kebijaksanaan datang dari kerendahan hati. Namun, Jamshid hanya menanggapinya dengan anggukan ringan, merasa bahwa dirinya tidak perlu diajari tentang kebijaksanaan oleh siapapun. Pertemuan dengan sang penyihir. Tak lama setelah peringatan ayahnya, Pangeran Jamshid mendengar tentang seorang penyihir hebat bernama Soraya yang tinggal di sebuah pegunungan terpencil. Konon, penyihir ini memiliki kekuatan luar biasa dan menyimpan benda-benda ajaib yang dapat memberikan kekuasaan besar bagi siapapun yang memilikinya. Terdorong oleh rasa penasaran dan kesombongannya, Pangeran Jamshid memutuskan untuk menemui penyihir tersebut dan membuktikan bahwa dirinya dapat menaklukkan segala tantangan. Ia mengendarai kuda terbaiknya dan menempuh perjalanan jauh menuju pegunungan tempat Soraya tinggal. Setelah berhari-hari menembus hutan lebat dan medan berbatu, akhirnya Jamshid sampai di depan gua yang dijaga oleh makhluk-makhluk aneh berbentuk setengah manusia dan setengah ular. Soraya, sang penyihir, muncul di hadapannya. "Apa yang kau cari, pangeran muda?" tanya Soraya dengan suara misterius. "Saya mendengar bahwa kau memiliki kekuatan besar dan benda-benda ajaib. Saya datang untuk menantangmu dan membuktikan bahwa saya bisa menaklukkan apapun yang kau miliki," jawab Jamshid dengan percaya diri. Soraya tersenyum licik. "Kau terlalu sombong untuk seseorang yang bahkan belum tahu apa yang akan dihadapinya. Namun, jika itu yang kau inginkan, aku akan memberimu ujian. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi jika kau gagal, kau akan kehilangan segalanya." Tanpa ragu, Pangeran Jamshid menerima tantangan itu. Ujian cermin ajaib Soraya membawa Jamshid ke dalam guanya yang gelap. Di dalam gua itu, terdapat sebuah cermin besar yang terbuat dari kristal jernih. Cermin itu bukanlah cermin biasa. Konon, siapapun yang melihat ke dalamnya akan melihat masa depannya, tetapi juga kelemahan terbesar dalam dirinya. Soraya menatap Jamshid dengan tatapan tajam dan berkata, "Jika kau mampu menatap bayanganmu di dalam cermin ini tanpa ketakutan, kau akan mendapatkan kekuasaan yang tak terbatas. Namun jika kau gagal, cermin ini akan mengungkapkan kelemahan terbesarmu, dan kau akan kehilangan segalanya." Pangeran Jamshid merasa dirinya tak terkalahkan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan menatap ke dalam cermin itu. Pada awalnya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, kuat, tampan, dan penuh kebanggaan. Namun, perlahan, bayangan itu berubah. Ia melihat dirinya terjatuh dalam kehancuran, dikhianati oleh orang-orang yang ia cintai, kehilangan tahtanya, dan terseret dalam kesengsaraan. Dalam bayangan itu, ia tampak lemah, sendirian, dan kehilangan segalanya. Ketakutan mulai merayapi hati Jamshid. Ia mundur beberapa langkah, terkejut oleh apa yang dilihatnya. "Apa artinya ini?" tanya Jamshid dengan suara gemetar. Soraya menjawab dengan tenang, "Cermin ini mengungkapkan masa depanmu jika kau terus hidup dalam kesombongan. Kau akan dihancurkan oleh kelemahanmu sendiri, oleh rasa superioritasmu yang buta." Jamshid terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari betapa berbahayanya kesombongan yang ia pelihara selama ini. Ia menyadari bahwa ia tidak setangguh yang ia kira dan bahwa kelemahannya adalah dirinya sendiri. Pertobatan dan pengampunan. Dengan hati yang penuh penyesalan, Pangeran Jamshid berlutut di hadapan Soraya dan berkata, "Aku telah melihat kesalahan dalam diriku. Ajari aku untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, bukan yang sombong." Soraya, yang melihat kejujuran dalam hati Jamshid, mengulurkan tangannya dan berkata, "Kau telah lulus ujian ini, Pangeran Jamshid.
Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kerendahan hatimu untuk mengakui kesalahanmu. Ingat, kekuasaan sejati datang dari kebijaksanaan dan kerendahan hati. Soraya kemudian memberinya sebuah batu kristal kecil dari cermin ajaib tersebut. Ini adalah bagian dari cermin itu. Simpanlah sebagai pengingat bahwa kau harus selalu introspeksi diri dan ingat akan kelemahanmu. Dengan demikian, kau akan menjadi pemimpin yang besar. Jamshid menerima batu kristal itu dengan penuh rasa terima kasih. Ia kembali ke kerajaannya dengan hati yang berubah. Tidak lagi sombong, ia mulai memerintah dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Rakyatnya yang sebelumnya melihatnya sebagai pangeran yang arogan, kini memujanya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Shahrazad menutup kisah malam ke-61 dengan pelajaran penting. Kesombongan adalah musuh terbesar bagi siapapun, terutama mereka yang memiliki kekuasaan. Pangeran Jamshid berhasil menemukan jalan menuju kebijaksanaan setelah menghadapi kelemahan dirinya sendiri. Dan dari situ ia menjadi pemimpin yang dihormati. Raja Shahryar yang semakin kagum dengan kebijaksanaan Shahrazad memutuskan untuk membiarkannya hidup dan melanjutkan kisah-kisah luar biasa yang selalu membuatnya terpikat.